Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Bayangkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu Ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Jadi ini kita bicara bukan menghayal ya. Ternyata pasang tarif mahal sekali. Kalau Ustadz non sunnah oke lah ya. Kalau Ustadz sunnah pasang tarif itu ada ternyata. Iradatud dunya bi amalil akhirah. Cari dunia dengan amalan apa? Akhirat. Menjadikan dakwah sebagai sumber mencari apa? Dunia. Ini peringatan kita melihat dakwah para nabi. Dakwah para nabi. Ini saya bukan omong kosong. Saya pernah ngisi suatu instansi. Kemudian ditanya, Ustadz minta berapa? Yang ditanya bukan saya tapi asisten. Kenapa Mbak tanya begitu? Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Saya bilang kok sedikit. Bayangkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu Ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Jadi ini kita bicara bukan menghayal ya. Saya pernah ngisi juga di suatu instansi. Mereka ngundang bukan Ustadz sunnah. Ternyata duit mereka kurang. Gak cukup. Akhirnya udah undang Ustadz Firanda aja. Lebih murah kali. Ternyata pasang tarif mahal sekali. Kalau Ustadz non sunnah oke lah ya. Kalau Ustadz sunnah pasang tarif itu ada ternyata. Sekarang saya bacakan dakwah para nabi. Ya saya ini menegur diri saya sendiri ya. Menegur diri saya sendiri. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Dari Nabi Nuh. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah minta harta dari kalian. Pahalaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud berkata, "Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani." Wahai kaumku, aku tidak minta dari kalian upah. Sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ini perkataan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya kaumku, aku tidak minta upah dari kalian. Sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah, kul ma as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Sabah kalau tidak salah. Kalau aku minta harta dari kalian, saya kembalikan kepada kalian. Aku tidak pernah minta dari kalian. Sampaikan kepada mereka terang-terangan. Kalau aku pernah minta, aku kembalikan kepada kalian. Tidak pernah minta. Rasulullah dikasih hadiah, tapi Rasulullah tidak pernah apa? Minta. Apa kata dalam surat Yasin? Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kepada para rasul yang tidak pernah minta upah kepada kalian dan mereka mendapat hidayah. Jadi kita sebagai panitia juga menjaga marwah ini agar kita berjalan di atas jalan para rasul. Jangan kemudian dakwah ini seperti industri. Jangan ikhwan. Benar, di balik itu ada orang-orang io yang mencari duit. Yang mungkin juga diarahkan oleh sebagian ustadznya. Kalau ada saudara kita, ustadz kita yang salah, kita tegur. Jangan kita malah mendukung. Jangan kita mendukung. Jangan terpesona dengan, oh rame, oh ini mewah. Enggak. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ustadz, saya sampai ditanya kemarin di sekolah. Ustadz ini kemarin undang ustadz, saya mau tanya ini kemarin kita undang ustadz, dia kasih tarif. Saya bilang jangan undang lagi. Dia undang. Dia suka minta tarif di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Saya terlalu banyak bicara ya. Cuma bagaimana lagi ya? Saya menegur diri sendiri supaya saya juga tidak terbawa ya. Ikhwan, jadi kalau para sahabat saja pernah terjatuh, para sahabat ketika mereka berjihad dalam perang Uhud, kemudian mereka menang di awal peperangan, akhirnya banyak ghanimah dibawa, padahal Rasul sudah bilang jangan turun, akhirnya mereka turun. Kenapa mereka ingin ambil apa? Ghanimah. Kenapa? Karena cari dunia. Yang bilang begitu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum turun ayat ini, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma kuntu adhunnu ana ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazala. Aku tidak pernah menduga ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia sampai turun ayat tentang kami, bahwasanya di antara kami ada yang ingin dunia. Kapan? Ketika perang Uhud, ketika mereka melanggar. Allah berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri." Ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kata Allah, kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan apa yang kalian suka, itu kemenangan. Di antara kalian ada yang suka dunia, mencari dunia, di antara kalian ada yang mencari apa? Akhirat. Itu sahabat aja ada yang mencari apa? Dunia. Tapi kata Allah, wa laqad afa ankum. Allah telah mengampuni kalian. Tapi bagi kita harus hati-hati. Para sahabat sudah diampuni. Mereka diberi uzur, diampuni. Jangan bilang saya akhirat, saya ikhlas. Jangan kita merekomendasi diri kita, semua perlu hati-hati. Dan ini banyak. Seperti misalnya bikin yayasan. Ternyata untuk cari duit, kemudian menerima sumbangan, akhirnya jadi milik pribadi. Ini namanya dunia. Orang kasih wakaf untuk milik umat, ternyata jadi milik apa? Pribadi, bahkan jadi warisan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka saya ingatkan pada IO. Sampai ada kawan, kawan dekat, baik. Ustaz, dia diskusi sama saya bilang, gimana saya bikin kajian, berbayar. Ini saya bicara pribadi, berbayar. Kata dia, Ustaz, bisa nggak berbayar? Ya, agak sulit karena harus tempat yang ini. Bisa kalau nggak berbayar kita pasang sponsor. Latihlah para sponsor itu untuk ikhlas. Duit sumbang tapi jangan pasang nama. Saya usahakan, saya bilang gitu. Sponsor aja. Kasih duit, enggak usah pasang apa? Merek. Akhirnya jadi dakwah, jadi sarana untuk apa? Berdagang. Dakwah, kamu cari uang sebanyak-banyaknya, uang yang buat dakwah. Jangan kau manfaatkan dakwah untuk apa? Untuk dagang. Ini nasihat buat saya pribadi ya. Akhirnya saya pernah kajian sekali, bayar. Saya diskusi sama panitia, bilang tidak boleh ambil untung ya. Enggak Ustaz, enggak ada. Iya, saya enggak ambil untung. Saya tidak perlu 1 rupiah pun. Tidak ada, sama-sama ngambil untung. Pokoknya ini buat kepentingan ini semua. Oke. Sekali itu saya pernah lakukan. Itu karena istri yang suruh dan saya kadang taat sama istri. Setelah itu saya mulai berubah. Saya bilang janganlah. Coba saya buat panitia-panitia. Kita kan banyak donatur. Ya. Mereka juga duit ngapain disimpan banyak-banyak. Sudah. Kalau ada ini bikin aja, kalau nggak bisa di tempat eksklusif di masjid juga luar biasa ya. Kalau mau ada tempat ada yang bayarin enggak apa-apa, alhamdulillah ternyata bisa berjalan. Saya sudah di 4 kota, gratis semua di tempat yang eksklusif. Ada yang semua mereka senang. Tidak ada sponsor sedikit pun, sponsor keluar duit, enggak ada pasang label. Kita ajarin audiens kita untuk ikhlas. Ajarin mereka untuk apa? Ikhlas. Jangan kita ngajarin mereka semakin jauh daripada keikhlasan, jadi kena penyakit hati. Contoh misalnya, ada audiens kita yang mungkin punya amal soleh yang luar biasa. Tidak usah kita bikin konten. Lihat si fulan bangun ini untuk janda, anak yatim. Kasihan dia kan? Kasihan enggak? Kasihan dia, hatinya belum tentu kuat. Kita aja sudah ustadz belum tentu ikhlas, masih pingin dipuji. Ini apalagi baru hijrah. Kasihan dia. Jangan jadikan dia korban. Ternyata kita juga numpang tenar dengan konten dia. Repot. Maksudnya dakwah harus kita perhatikan. Ya, kalau ada hal-hal yang meragukan, yang bisa tidak pas, bisa merusak hati kita, menghati kita, mending kita jauhi. Kita susah ikut salafus salaf, tapi kita berusaha. Dulu para salaf, kalau dia beli barang, terus ketahuan sama orangnya, kamu si fulan ya, saya kasih korting, dia nggak jadi beli. Bukan kalau sebagian kita harga ustadz ya. Dulu dikasih korting dia tidak mau. Sampai sebagian mengatakan, kita dakwah ya kemana-mana aja bayar, masa mau donasi terus. Sementara dia pun bisa berhasil karena donasi.
Dia aja bisa sukses karena donasi dahulu. Sekarang dia bilang anti donasi. Ya kalau donasi baik, terarah, yang penting amanah. Daripada minta-minta uang sama audiens. Jualan. Ustadz jadi jualan. Saya pernah diundang juga, ya, saya terlalu banyak bicara ya. Mohon maaf ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan, kita ini hidup cuma sebentar, hati-hati. Hal-hal yang bisa merusak hati kita, kita introspeksi diri, kita evaluasi. Jangan ikut dengan tren-tren yang ada, hati-hati ya. Jangan dukung tren-tren yang ada yang bisa mengganggu ketulusan hati. Yang membuat kita cinta dunia, yang buat kita ya pikirnya ketenaran aja, jangan ya. Kita berusaha untuk dekat dengan Allah, membersihkan hati. Kita ini masih banyak dosa, masih banyak maksiat ya. Ya. Ini apa saya sampaikan hanya sekedar nasihat ya. Bukan saya merasa lebih baik daripada yang lain, tidak. Saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi sekedar beban di hati yang ingin saya sampaikan, karena tren-tren seperti itu akhirnya jadi ditiru oleh yang lain ya. Akhirnya bisa menggeser dakwah yang biasanya sudah kita kenal dari para ulama, yang marwahnya dijaga jauh daripada hal-hal yang bisa mengganggu hati seseorang ya.